USD, United States Dollar, atau yang biasa kita sebut dolar. Ini adalah mata uang asli Amerika. Tapi selain di Amerika, USD juga dipakai buat transaksi antar negara-negara. Misal nih, Indonesia pengen ngeimport 20.000 unit motor listrik dari Cina buat para kepala koki restoran bintang 5. Logikanya, barang dari Cina, negaranya Cina, pabriknya juga di Cina, yang ngerakit juga orang Cina. Harusnya kalau kita beli 20.000 unit motornya, bayarnya pakai yuan mata uang Cina. Tapi pas bayar, ternyata harus pakai dolar. Jadi, Indonesia harus tukar rupiah ke dolar, terus bayar pakai dolar. Cina yang terima dolar, baru ditukerin ke yuan. Ribet nggak sih? Nah, jadi, dolar ini kayak calo resmi di dunia perdagangan internasional. Mau Indonesia dagang sama Cina, mau Jepang beli minyak dari Arab, dan apapun negara yang ngelakuin transaksi sama negara lain, seringkali bayarnya tetap pakai dolar. Karena dolar dianggap sebagai mata uang yang paling gampang diterima di mana-mana. Hampir semua negara juga percaya sama dolar. Dan banyak komoditas penting di dunia juga harganya dihitung pakai dolar. Terus kenapa bisa gini? Pada zaman dahulu, Balik ke tahun 1944, dunia lagi gonjang-ganjing karena ada Perang Dunia Kedua. Di tengah dunia yang chaos, ada 44 negara ngumpul di sebuah hotel yang namanya Mount Washington Hotel di Amerika Serikat. BTW, mereka ini beneran meeting ya, bukan buat senang-senang di hotel, tapi berkedok meeting kayak pejabat di ini. Tujuan meeting mereka satu, bikin ulang sistem ekonomi dunia yang hancur gara-gara perang. Di sini mereka sepakat, perdagangan internasional butuh satu mata uang yang bisa dipercaya semua orang sebagai patokan. Dan pilihannya jatuh ke dolar Amerika. Karena waktu itu ekonomi Amerika satu-satunya yang masih utuh, bahkan terkuat di dunia. Akhirnya negara-negara lain percaya dan jadiin dolar sebagai acuan harga internasional. Kesepakatan ini yang dikenal sebagai Perjanjian Bretton Woods. Di sistem ini, dolar Amerika punya nilai yang langsung nyambung ke emas. 35 dolar setara dengan 1 troy ounce emas. Atau sekitar 31,1 gram emas. Jadi gampangnya, waktu itu kalau sebuah negara punya 35 dolar, secara sistem nilainya dianggap setara sama 31,1 gram emas. Makanya dolar jadi makin dipercaya, karena waktu itu dolar bukan cuma kertas, tapi jaminan emas. Sistem ini udah jalan mulus selama hampir 30 tahun. Tapi sayangnya, ini dipegang sama Amerika, negara yang sebenarnya Amerika punya masalah yang gede. Dia makin sering ngeluarin dolar buat berbagai kebutuhan, mulai dari ekonomi, bantuan luar negeri, sampai biaya perang. Masalahnya, emas yang mereka punya nggak ikut nambah sebanyak dolar yang mereka sebar. Akhirnya, negara-negara mulai curiga. ini dolar banyak banget jir nyebar di mana-mana. Emang mereka punya emasnya? Perancis bahkan minta tukar dolar yang mereka punya sama emas fisik ke Amerika karena mereka udah nggak percaya sama dolar. Dan ternyata bener, Amerika udah cetak dolar jauh lebih banyak dari emas yang mereka punya. Sampai akhirnya tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Richard Nixon ngumumin kalau dolar yang mereka punya nggak bisa ditukerin lagi sama emas. Selesai sepihak, tanpa negosiasi, dia minta izin ke 44 negara yang dulu tanda tangan di Bretton Woods. Peristiwa ini disebut Nixon Shock. Logikanya, harusnya dolar udah nggak dipercaya lagi dong, ya kan? Dan negara-negara harus cari alternatif lain buat ngegantiin si dolar ini. Tapi yang kejadian malah sebaliknya. Dolar masih dominan dan nggak bisa digantiin. Soalnya sebelum Nixon ngumumin itu ke publik, Amerika udah kerjasama sama Arab Saudi. Dia ngasih jaminan keamanan buat Saudi. Tapi Saudi harus jual minyak mereka pakai dolar ke negara-negara lain. Kebijakan ini yang disebut petrodolar. Ya udah, karena semua negara butuh minyak, jadinya mereka kepaksa pakai dolar buat transaksi. Makanya dolar jadi OP. Semua negara udah ketergantungan dan terlanjur mengakar di seluruh sistem ekonomi dunia selama puluhan tahun. Alhasil, dolar sampai saat ini masih dijadiin sebagai patokan. Ini juga yang ngebuat naik turun dolar itu bisa ngaruh ke kita. BTW, ini gue udah bahas di short. Bisa cek aja video yang ini. Hehe. Kebetulan nih, rupiah kan lagi melemah tuh. Gimana cara kita bisa nguatin rupiah? Sebenarnya sih susah ya, tapi secara sederhana ya harus kurangin import, banyakin ekspor, Dan berharap asing mau invest banyak ke kita. Hehe. tapi intinya semakin banyak dolar masuk ke kita, semakin kuat juga rupiah yang kita punya. Tapi semakin kita sering ngeluarin dolar, semakin melemah juga rupiah yang kita punya. Gitu sih simpelnya.
Tapi ada cara yang lebih gampang, yaitu jadi orang desa. Karena orang desa nggak pakai dolar. Hehe.